Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali dalam pembelajaran kita mata pelajaran IPA dengan materi sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan fungsi dari bahan makanan. Yang kedua, menjelaskan organ-organ utama dalam sistem pencernaan makanan. Yang ketiga, menjelaskan organ pencernaan tambahan pada sistem pencernaan manusia. Yang keempat, menjelaskan gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, mengapa kita butuh makan? Yang kedua, apa yang terkandung dalam makanan sehingga ketika kita makan kita dapat melakukan aktivitas. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mempelajari apa itu makanan. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Makanan yang dimakan harus mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan berfungsi sebagai sumber energi, yaitu untuk mempertahankan kesehatan, perkembangan, pertumbuhan, dan keberlangsungan fungsi pada setiap jaringan dan organ tubuh secara normal. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh meliputi karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Dalam tubuh, karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa. Fungsi karbohidrat di dalam tubuh adalah yang pertama, sumber energi bagi tubuh. Yang kedua, berperan dalam proses metabolisme tubuh. Yang ketiga, menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Dan yang keempat, sebagai pembentuk struktur sel dengan mengikat protein dan lemak. Yang kedua adalah lemak. Lemak atau lipid merupakan sumber energi bagi tubuh. Pada proses pencernaan lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Berdasarkan strukturnya, lemak dibedakan menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar, contohnya minyak zaitun, minyak kedelai, minyak kacang tanah, dan lain-lain. Lemak jenuh biasanya akan mengeras pada suhu kamar, biasanya ditemukan pada produk hewani. Fungsi lemak yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai pelindung organ-organ penting dalam tubuh, yang ketiga melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Yang keempat sebagai insulasi panas, misalnya pada mamalia. Yang ketiga adalah protein. Protein merupakan molekul besar yang terbentuk dari sejumlah asam amino. Protein berfungsi untuk pertumbuhan, pengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon serta pembentuk antibodi. Sumber protein dapat berasal dari hewan dan tumbuhan. Yang keempat adalah vitamin, mineral, dan air. Vitamin berfungsi untuk membantu proses metabolisme tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Vitamin dibedakan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Mineral merupakan zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Mineral berfungsi untuk proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia dalam tubuh dan pembentukan tulang. Air. Sekitar 60-80% komponen sel tubuh makhluk hidup mengandung air. Air diperlukan tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh pengatur suhu tubuh dan membantu proses pencernaan makanan. Yang berikut adalah saluran pencernaan makanan. Organ pencernaan utama itu saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui oleh makanan yang dimulai dari pertama, mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui oleh makanan. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan untuk pertama kalinya. Proses pencernaan terjadi secara mekanik oleh lidah dan gigi serta secara kimiawi dilakukan oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Bagian mulut terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, gigi yang berfungsi untuk memotong, mencabik, dan menggiling makanan. Yang kedua, lidah yang berfungsi sebagai pengatur letak makanan dan indera pengecap atau merasakan makanan.
Yang ketiga, kelenjar ludah yang berfungsi untuk melumasi rongga mulut dan menghasilkan enzim tialin. Enzim ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi gula. Ludah dihasilkan oleh 3 macam kelenjar, yaitu kelenjar ludah parotis, kelenjar ludah rahang bawah, dan kelenjar ludah bawah lidah. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan atau biasa disebut esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi untuk menyalurkan makanan ke lambung. Esofagus melakukan gerakan melebar, menyempit dan meremas untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Gerakan tersebut dinamakan gerakan peristaltik. Yang berikut adalah lambung atau biasa disebut dengan ventriculus. Lambung terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kardia, fundus, dan pilorus. Lambung memiliki 2 otot lingkar, yaitu otot lingkar kardia dan otot lingkar pilorus. Di dalam lambung terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah lambung dan pencernaan mekanik oleh otot dinding lambung. Getah lambung mengandung HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme patogen dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Terdapat enzim renin yang berfungsi untuk menggumpalkan susu atau kasein. Yang berikut adalah usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau biasa orang menyebutnya dengan usus 12 jari. Yang kedua adalah jejunum atau usus tengah. Makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan dinding usus. Ini terjadi pada usus tengah atau jejunum. Yang ketiga adalah ileum atau usus penyerapan. Terjadi proses penyerapan karbohidrat, lemak, dan protein. Permukaan dinding ileum dipenuhi oleh jonjot usus atau villi yang menyebabkan permukaan ileum menjadi luas sehingga penerapan sari makanan dapat berjalan dengan baik. Penyerapan sari makanan oleh usus halus disebut absorpsi. Yang berikut adalah usus besar atau biasa orang menyebutnya kolon. Usus besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus sekum atau biasa disebut usus buntu yang ujungnya memiliki tonjolan kecil yang disebut appendix atau umbai cacing. Fungsi usus besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatur kadar air pada sisa makanan. Yang kedua, membentuk feses. Yang ketiga, tempat dihasilkannya vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Yang keempat, mendorong sisa makanan hasil pencernaan keluar dari tubuh. Organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan terdiri dari atas hati dan pankreas. Terdapat kantung empedu berisi empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi empedu adalah untuk mengemulsi lemak. Pankreas terletak di bawah lambung. Organ ini menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim amilase, enzim trypsinogen, dan enzim lipase. Enzim amilase mengubah amilum menjadi gula. Enzim tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam. Yang berikutnya adalah gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan makanan. Gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan makanan yang pertama itu adalah karies. Terjadi di dalam rongga mulut terutama pada gigi akibat adanya penumpukan sisa makanan pada gigi yang difermentasikan oleh bakteri. Yang kedua, sariawan atau skrobut merupakan timbulnya luka pada rongga mulut. Yang ketiga, appendicitis, penyakit yang diakibatkan oleh peradangan pada appendix, disebut usus buntu. Yang berikutnya adalah diare.
Gangguan pencernaan yang disebabkan oleh bakteri atau protozoa sehingga terjadi gangguan pada proses penyerapan air dalam usus besar. Kelainan yang berikutnya adalah ulkus atau radang lambung, merupakan gangguan yang disebabkan oleh produksi asam lambung yang berlebihan sehingga dinding lambung meradang. Disebabkan juga oleh bakteri Heliobacter pylori. Yang berikut, kanker lambung disebabkan oleh konsumsi alkohol, merokok, dan bahan makanan berpengawet. Yang berikutnya lagi adalah gangguan konstipasi atau sembelit, merupakan gejala sulit buang air besar karena penyerapan air di kolon terlalu banyak. Yang terakhir adalah enteritis, peradangan pada usus halus atau usus besar karena infeksi bakteri yang biasa disebut diare. Pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan yang adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak mengkonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, makan secara teratur dalam porsi yang tidak berlebihan. Yang ketiga, mencukupi asupan dalam tubuh. Yang keempat, rutin berolahraga. Yang kelima, menghindari pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, dan makan makanan yang mengandung pengawet. Yang keenam, mencuci tangan menggunakan air bersih. Yang ketujuh, menghindari kebiasaan menahan buang air besar karena dapat mengakibatkan sembelit. Dan yang kedelapan adalah makan tidak dalam keadaan tergesa-gesa. Nah, anak-anak, itulah semua dari penjelasan Ibu tentang sistem pencernaan manusia.